Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, pertahankan keselamatan kita. Nats Alkitab terdapat di dalam Filipi 2 ayat 12b. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar adalah kalimat yang digunakan untuk memerintahkan kita agar keselamatan yang sempurna yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus harus dipertahankan di sepanjang hidup kita. Hal ini berarti bahwa kita bisa jatuh dari kasih karunia atau kehilangan keselamatan. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar tidak ada hubungannya dengan melakukan banyak perbuatan baik seperti banyak beramal atau bersedekah, ataupun mentaati aturan hukum untuk mempertahankan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar berbicara tentang kekudusan, artinya menjaga hidup benar di hadapan Allah dan tidak terikat kembali kepada dosa. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar berbicara juga tentang ketaatan, artinya selalu berusaha mentaati firman Tuhan. Justru dengan kita sadar betul harus belajar taat kepada firman-Nya, maka hidup kita lebih diberkati Tuhan. Memang Tuhan Yesus mengasihi semua orang, saudara. Bahkan Ia mengasihi orang berdosa. Tetapi kasih karunia Allah menjadi berlimpah-limpah kepada orang-orang yang taat dan mengasihi Dia. Dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar juga berbicara tentang kasih terhadap sesama. Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah tugas kita juga untuk menjadi terang bagi sesama. Terlebih bagi mereka yang belum menerima keselamatan. Kita diingatkan dengan pesan Tuhan sebelum kenaikannya ke sorga untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka, dan mengajarkan mereka firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Tentu saja perbuatan mengasihi sesama dapat kita lakukan tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi nyata dalam tindakan. Dengan kita mengasihi sesama, kita sedang mendemonstrasikan karakter Allah. Sebab kasih adalah karakter Allah yang mengalir di setiap hati orang percaya. Saudaraku, bagaimana kita dapat tetap mengerjakan keselamatan? Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, menjaga roh kita tetap menyala bagi Tuhan dan tidak suam-suam kuku. Ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 11 dan Wahyu 3 ayat 15-16. Mengerjakan keselamatan berarti tidak membiarkan kerajinan hidup kita menjadi kendor, dan hal itu akan berpengaruh pada kehidupan rohani kita. Saat kita mempertahankan kerajinan hidup kita dalam mencari Tuhan, maka kita pun akan mempunyai roh yang menyala-nyala untuk dapat melayaninya dengan maksimal. Saudaraku, mari kita jaga kehidupan rohani kita. Rajinlah, giatlah, dan selalu bersekutu dengan Tuhan dalam membaca firman Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Maka semua itu akan menjadi seperti minyak yang akan terus membuat api dalam kehidupan rohani kita terus menyala-nyala. Hiduplah semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, tidak panas atau tidak dingin, karena kalau seperti itu, kita dapat dimuntahkannya. Biarlah hidup kita semakin menyala-nyala dalam mengasihinya. Kerjakanlah keselamatan kita. Dan yang kedua, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya.
Ini terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 3. Saudaraku, bagi orang-orang di luar Tuhan, mereka ketakutan dan hidup tanpa pengharapan karena beranggapan bahwa bumi semakin mendekati akhir zaman. Ada bencana, ada gempa di mana-mana, perang, krisis ekonomi mulai melanda dunia, bahkan virus corona yang semakin menelan banyak korban. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita tahu persis bahwa inilah waktunya untuk semakin sungguh-sungguh, karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita akan dijemput pulang ke rumah kita yang sebenarnya di sorga. Oleh sebab itu, kita perlu mempersiapkan diri, sehingga pada waktu hal itu digenapi, kita akan diselamatkan. Mempersiapkan diri berarti melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan setiap waktu. Bahkan sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, jika kita masih diberikan nafas kehidupan, artinya kita harus tetap bekerja memberi buah. Biarlah saat Tuhan datang, kita sedang melakukan tugasnya dan kebenarannya. Lukas 12 ayat 43 berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Saudaraku, jika hari-hari ini mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan bahwa engkau sudah lelah mengikut Tuhan karena engkau melihat Tuhan Yesus belum memberkatimu, atau rohmu tidak lagi bersemangat melayani Tuhan karena engkau berpikir bahwa orang yang melayani Tuhan atau tidak sama saja di matamu. Bahkan hatimu sakit hati dengan Tuhan karena engkau melihat Tuhan tidak adil bagimu, karena engkau sudah setia melayani Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan seakan-akan tidak ada. Saudaraku, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bukan saja ketika keadaan kita baik, tetapi juga ketika keadaan kita tidak baik. Tuhan akan melihat siapakah anak-anaknya yang akan muncul seperti emas. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk tetap bertahan dalam anugerah keselamatan yang telah kami terima melalui Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Sekalipun kami merasa tidak mudah untuk mencapai itu semua Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus tidak akan meninggalkan kami. Jangan lalui kami dari hadapan-Mu Tuhan, sebab tanpa Engkau sungguh kami tidak akan mampu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.